Darren. Di dunia ini, nama adalah segalanya. Atau begitulah yang selalu dikatakan ayah. Namaku, Darren, harus bersinar terang, harus selalu di puncak. Itu berarti kesempurnaan. Kesempurnaan dalam bisnis, kesempurnaan dalam citra publik, dan, yang paling penting, kesempurnaan dalam kehidupan pribadi. Dalam urusan pernikahan. Ayah, dengan senyum licik yang selalu berhasil membuatku merinding, selalu berkata, para investor menyukai pria berkeluarga, Darren. Mereka percaya stabilitas rumah tangga mencerminkan stabilitas kepemimpinan. Sebuah keluarga yang bahagia adalah jaminan kesuksesan. Aku tidak pernah percaya omong kosong itu. Aku benci formalitas, benci basa-basi, dan paling benci diatur-atur. Tapi aku juga tidak bisa menolak. Ayah adalah ayah. Kekuasaannya atas perusahaan dan, lebih penting lagi, atas hidupku, tak terbantahkan. Jadi, ketika tawaran itu datang, sebuah kesepakatan bisnis raksasa yang akan melambungkan namaku ke puncak, dengan syarat aku harus menikah dalam waktu 3 hari, aku tahu hidupku akan berubah. Bukan karena cinta, bukan karena romansa, tapi karena strategi. Karena ambisi ayah, dan ambisi terselubungku sendiri. Aku tidak butuh istri sungguhan. Aku tidak menginginkan cinta, kasih sayang, atau bahkan sekadar obrolan ringan di malam hari. Yang aku butuhkan hanyalah sebuah properti, sebuah aksesoris hidup yang sempurna untuk melengkapi citra diriku. Seseorang yang bisa berdiri di sampingku saat foto keluarga diambil untuk brosur perusahaan. Seseorang yang tahu cara tersenyum manis untuk kamera, yang tahu cara diam elegan saat semuanya selesai. Sebuah boneka cantik yang bisa kusimpan di rumah mewahku, tanpa perlu repot-repot mengurus perasaannya. Dan begitulah Alara muncul. Dia bukan siapa-siapa. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan saat itu. Seorang wanita biasa, dengan pakaian sederhana, rambut yang tergerai sederhana, dan mata yang, aku akui, memiliki kedalaman yang tak bisa kuartikan. Dia tidak cantik mencolok, tidak glamor, tidak memesona. Dia hanya ada. Ada di sana, di ruang tunggu kantor pengacara, dengan tatapan tenang yang membuatku sedikit tidak nyaman. Dia setuju menikahiku untuk uang. Kontraknya jelas, tertulis hitam di atas putih. 2 tahun, tanpa ikatan, tanpa perasaan. Sebuah transaksi bisnis yang bersih dan terukur. Tidak ada romantisme, tidak ada janji, hanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pernikahan kami berlangsung di ruangan kecil, suram, dan tanpa dekorasi. Tidak ada tamu, tidak ada pesta, tidak ada musik, tidak ada ucapan selamat. Hanya ada kami berdua, pengacara, dan saksi-saksi yang terlihat bosan. Hanya ada tanda tangan di atas kertas, dan saling mengangguk, saling mengabaikan, setelahnya. Yang aku ingat jelas adalah senyum tipis Alara saat menyebut namaku dalam akad. Itu bukan senyum bahagia, bukan senyum penuh cinta, tapi senyum yang rumit. Seolah-olah dia sedang menyimpan sebuah luka, sebuah rahasia yang terkubur dalam-dalam. Sebuah senyum yang membuatku sedikit penasaran, sedikit terusik. Hari-hari pertama pernikahan kami sunyi. Sangat sunyi. Alara tidak cerewet, tidak banyak tanya, tidak menuntut perhatian. Dia seperti hantu yang tinggal di rumahku, memasak makanan sederhana, merapikan tempat tidurku, mengisi botol airku, lalu kembali menghilang ke kamar tamu. Kamar tamu yang terasa seperti jarak yang tak terjembatani di antara kami. Aku bahkan hampir lupa kalau kami tinggal serumah. Tapi justru dalam kesunyian itu, aku mulai memperhatikannya. Aku mulai melihat detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari pengamatanku. Aku melihat caranya menyapu rambut ke belakang telinga saat gugup, gerakan kecil yang menunjukkan keraguan dan ketidaknyamanan. Aku melihat caranya menyentuh ujung cangkir teh seperti sedang menenangkan diri, seolah-olah sedang melawan gelombang emosi yang tak terlihat. Aku melihat caranya menghindari tatapan mataku, seolah-olah takut kalau aku membaca pikirannya, takut kalau aku akan menemukan rahasia di balik senyum tipisnya. Dia begitu hening.
Tapi keheningan itu menjeratku. Itu bukan keheningan yang hampa, tapi keheningan yang penuh misteri, yang membuatku semakin ingin tahu siapa dia sebenarnya. Setiap hari, rasa penasaranku semakin membesar. Setiap malam, aku mulai berharap dia tidak langsung kembali ke kamarnya setelah makan malam. Aku mulai berharap dia akan duduk di ruang tamu, membaca buku, atau mungkin berbicara denganku. Aku tidak tahu kapan perasaan ini mulai tumbuh. Perasaan yang tidak seharusnya ada, perasaan yang tidak kuinginkan, perasaan yang, aku akui, menakutkan. Tapi aku tahu pasti satu hal, aku mulai berharap dia mencintaiku. Aku, Darren, pria yang menikahi seorang wanita untuk sebuah kesepakatan bisnis, mulai berharap wanita itu mencintaiku. Padahal, dia bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku menyembunyikan diriku di balik topeng kesempurnaan yang kucintai, topeng yang mungkin tak akan pernah dia lihat. Suatu malam, hujan mengguyur kota seperti air mata yang tak pernah berhenti. Angin berdesir kencang di luar, menghantam jendela-jendela rumahku, seolah-olah ikut merasakan kesunyian yang menyelimutiku. Aku pulang larut, lelah setelah rapat yang menegangkan dengan para investor. Aku berharap menemukan rumah yang sepi, sunyi, dan kosong seperti biasanya. Tapi ternyata tidak. Lampu ruang tamu masih menyala, menerangi ruangan dengan cahaya redup yang hangat. Alara duduk di sofa, tubuhnya terbungkus sweater abu-abu kebesaran yang membuatnya terlihat mungil dan rapuh. Rambutnya terurai, sedikit berantakan, dan di bawah mata indahnya, terlihat lingkaran hitam yang menandakan kelelahan. Dia terlihat rentan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sebuah properti, melainkan sebagai seorang wanita. Aku membuatkan teh jahe, katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Dia tidak menatapku, pandangannya tertuju pada cangkir teh di tangannya, jari-jarinya terlihat gemetar sedikit. Aku menatap wajahnya. Lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya yang berantakan, sweater abu-abu yang kusut, semuanya itu, dalam keadaan normal, akan membuatku merasa risih. Tapi malam itu, semuanya itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat sepulang kerja. Malam itu, dalam kesunyian yang dipenuhi suara hujan, aku melihat Alara, bukan sebagai istri bohongan, tapi sebagai seorang wanita yang lelah, yang butuh dukungan, yang butuh perhatian. Aku mengambil cangkir teh itu, aroma jahe yang hangat memenuhi hidungku. Aku duduk di sebelahnya, jarak di antara kami terasa lebih dekat dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan ini, tapi aku melakukannya. Aku menaruh cangkir teh itu di meja kecil di samping sofa, lalu aku menatapnya. "Terima kasih," kataku, suaraku terdengar serak. Itu adalah kalimat pertama yang kuucapkan kepadanya dalam waktu yang lama. Kalimat yang sederhana, tapi terasa berat, penuh dengan arti tersirat yang tak bisa kuungkapkan. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang, untuk pertama kalinya, tidak menghindari tatapanku. Matanya, penuh dengan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Ada keraguan, ada ketakutan, tapi juga ada harapan. "Kau terlihat lelah," kataku lagi, suaraku masih serak. Aku berusaha untuk terdengar peduli, tapi aku tidak yakin apakah aku berhasil. Dia mengangguk pelan, lalu kembali menatap cangkir tehnya. Aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan," katanya, suaranya masih pelan, hampir seperti bisikan. Dan begitulah, pembicaraan kami dimulai. Aku tidak tahu pembicaraan kami berlangsung berapa lama. Kami berbicara tentang hal-hal sepele, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang film yang kami tonton. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkan kami. Suatu ikatan yang tak terduga, yang tumbuh di tengah kesunyian dan hujan yang mengguyur kota. Malam itu terasa hangat. Hangat, bukan karena teh jahe, tapi karena kehadiran Alara di sampingku. Kehadirannya yang sebelumnya terasa seperti beban, kini terasa seperti sebuah kenyamanan. Sebuah kenyamanan yang tak pernah kuharapkan, yang tak pernah kuinginkan,
tapi yang kini sangat kuinginkan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Perlahan-lahan, dinding kesunyian di antara kami runtuh. Alara mulai tertawa kecil saat melihat tayangan lucu di TV, tawanya yang lembut seperti melodi yang menenangkan. Aku mulai menyisihkan waktu untuk makan malam bersama, menikmati makanan sederhana dengan suasana yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kadang, kami berdebat soal menu, argumen-argumen kecil yang penuh dengan kehangatan. Kadang, kami diam-diam menunggu satu sama lain di ruang tamu, hanya untuk mengucapkan selamat malam, sebuah ritual kecil yang penuh dengan makna tersirat. Aku tidak lagi memanggilnya istri bohongan. Gelar itu terasa terlalu dingin, terlalu formal, terlalu jauh dari kenyataan. Dia sudah menjadi bagian dari hidupku, bagian yang tak terpisahkan, bagian yang membuatku ingin pulang cepat, bahkan saat dunia sedang baik-baik saja. Bagian yang membuat rumahku terasa seperti rumah. Sampai pada suatu hari, saat matahari terbenam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan warna jingga yang indah, Alara menatapku. Tatapannya dalam, penuh dengan keraguan dan harapan. Dia bertanya, suaranya sedikit gemetar. "Darren, jika suatu saat kontrak ini berakhir, apakah kau akan mencariku lagi?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang kupikirkan. Itu adalah pertanyaan yang sederhana, tapi penuh dengan arti yang kompleks. Itu adalah pertanyaan yang menuntut jawaban jujur, jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku ingin menjawab, kita tidak butuh kontrak, Alara. Aku ingin kamu tetap di sini. Aku ingin mengatakan bahwa dia sudah menjadi bagian dari hidupku, bahwa aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tapi bibirku keluh. Kata-kata itu terjebak di tenggorokanku, tercekik oleh emosi yang tak mampu kuungkapkan. Aku hanya menatapnya, tersenyum, senyum yang canggung, yang penuh dengan keraguan dan penyesalan. Dan bodohnya, dia tersenyum kembali. Seolah-olah dia menerima jawaban yang tidak pernah terucap, seolah-olah dia mengerti apa yang ada di dalam hatiku, meskipun aku sendiri belum sepenuhnya memahaminya. 3 bulan sebelum kontrak berakhir, sesuatu berubah. Perubahannya halus, hampir tak terlihat, tapi terasa menusuk seperti duri yang perlahan-lahan masuk ke dalam daging. Alara mulai berubah. Dia tidak lagi menyiapkan sarapan, tidak lagi menungguku di ruang tamu dengan senyum lembutnya. Tidak lagi menyambutku dengan kehangatan yang dulu selalu ada. Dia mulai menjauh, menciptakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Dia mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Dia membaca buku-buku tebal yang tak pernah kusentuh, buku-buku tentang filsafat, puisi, dan novel klasik. Dia menulis sesuatu di buku catatan kecilnya, tulisannya rapi dan terkesan penuh makna. Aku mencoba bertanya, mencoba mengajaknya bicara, tapi dia hanya menjawab singkat, jawaban-jawaban yang dingin dan formal, seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Aku merasa seperti kehilangannya sedikit demi sedikit, seperti pasir yang lolos dari genggaman. Aku mencoba memahami perubahannya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku terlalu dingin, terlalu sibuk dengan pekerjaanku sehingga mengabaikannya? Atau, apakah dia mulai menyadari sesuatu? Sesuatu yang membuat dia menjauh? Aku merasa cemas, gelisah. Aku mencoba menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, mencoba menciptakan kembali kehangatan yang dulu pernah ada. Aku mengajaknya menonton film, mengajaknya makan malam di restoran favoritnya, mengajaknya berjalan-jalan di taman. Tapi semua itu terasa hampa, terasa seperti upaya sia-sia. Dia tetap dingin, tetap menjaga jarak. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku menemukan sebuah koper di dekat pintu. Koper itu sederhana, berwarna coklat tua, seperti koper-koper tua yang sering kita lihat di film-film klasik. Aku membuka koper itu, dan jantungku berdebar kencang. Isi lemari di kamarnya sudah kosong. Baju-bajunya, tasnya, sepatu kesayangannya, semuanya sudah hilang. Hanya tersisa aroma samar parfumnya yang masih melekat di udara. Aku hanya menyelesaikan tugasku,
katanya, suaranya datar, tanpa emosi. Dia berdiri di ambang pintu, matanya menatapku dengan tatapan kosong, seperti sedang melihat orang asing. Semuanya berjalan sesuai kontrak, bukan? Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku mencintainya, bahwa aku ingin dia tinggal. Aku ingin mengatakan bahwa kontrak itu tak lagi berarti, bahwa perasaanku padanya jauh lebih penting dari sekadar kesepakatan bisnis. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokanku, tercekik oleh rasa sakit dan penyesalan. Dia lebih dulu bicara, suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, Darren. Kamu hanya terjebak dalam rutinitas yang kita bangun bersama. Kamu terbiasa dengan kesunyian, dengan ketiadaan emosi. Kamu butuh istri yang sempurna, bukan Alara yang nyata, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dia menatapku dengan mata yang penuh air, tapi tak satu pun tetes jatuh. Dia menahan air matanya, menahan emosinya, seperti dia selalu melakukan selama ini. Tapi aku mulai mencintaimu terlalu dalam. Dan itu salah. Itu salah karena kamu tidak pernah mencintaiku. Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Darren. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku harus pergi. Dia pergi malam itu, tanpa pelukan, tanpa pamit yang layak. Dia pergi dengan tenang, dengan damai, meninggalkan aku sendirian dalam kesunyian yang jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Kesunyian yang dipenuhi penyesalan, yang dipenuhi rasa kehilangan yang tak terukur. Kehilangan Alara, kehilangan kesempatan, kehilangan cinta. Cinta yang tak pernah tertulis, cinta yang tak pernah terucap, cinta yang kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang pahit, yang menyayat hati, yang akan terus menghantuiku selama bertahun-tahun ke depan. Kenangan yang mungkin akan ku kenang sampai akhir hayatku.